Baik, mungkin kita bisa mulai saja sembari menunggu yang lain, tapi kita bisa mulai saja. Bagaimana, Ustaz? Apakah udah siap, Ustaz? Baik, baik, silakan. Baik, silakan. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ketua Deputi Yayasan Hikmat Al-Mustafa, Bapak Profesor Husain Mutaki. Yang saya hormati Ketua Deputi Perguruan Tinggi Hikmat Al-Mustafa, Bapak Dr. Khalid Al-Walid MAG. Dan juga yang saya hormati guru kami bersama, pemateri kita malam ini, Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi, dan juga rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini, pertemuan ke-8 yang akan membahas mengenai Al-Mukasyafah. Baik, mungkin saya kira ini pertemuan yang luar biasa, tema yang sangat menarik sekali. Tanpa perlu perpanjang lagi, saya kira ini sangat menarik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina bil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang eh, kami sama-sama hormati Ketua Yayasan Mustafa, Profesor Syed Husain Mustaqim, Syekh Husain Mustaqim, dan juga yang kita hormati Bapak Dr. Khalid Al-Walid, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat taufik oleh Allah SWT bisa bertemu walaupun secara virtual untuk membahas tema yang sangat-sangat penting, yaitu berhubungan dengan kasyaf atau mukasyafah. Ini bagian mungkin bisa dikatakan epistemologi tasawuf. Jadi kalau seorang ingin membahas atau menelaah tentang epistemologi tasawuf, eh, ini adalah temanya dan ini adalah pembahasannya. Saya akan membahas tema ini melalui eh, buku Daud Al-Qaisari, Syarah Fususul Hikam. Jadi mungkin para asatid sudah pernah memperkenalkan buku ini yang mengandung pengantar yang terdiri dari 12 bab tentang asal usul tasawuf, dasar-dasar tasawuf. Bab ketujuh berhubungan dengan mukasyafah. Saya akan memanfaatkan bab ini untuk membahas tema malam ini. Saya izin share baik matan dari buku ini maupun juga PowerPoint kalau eh, dimungkinkan bersama. Kalau enggak, jadi mungkin hmm, screen. Muncul bersamaan, Tifa, dua screen Muncul, muncul bersamaan. muncul Ya, bersamaan, Ustaz. baik, terima kasih. Baik, jadi ini bagi teman-teman yang mungkin kesulitan bahasa Arab, dibantu dengan slide yang di sebelah kanan kayak saya. Dan eh, saya memilih untuk memanfaatkan matan karena dalam matan banyak hal, banyak poin yang gak bisa dilewati.
yang sangat penting untuk mengkaji tema malam ini, dan ini termasuk satu pembahasan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita, atau juga membantu teman-teman yang lain yang juga bisa ber apa namanya punya pengalaman spiritual, eh, dan supaya kita tahu bagaimana menilai, mengetahui hakikat dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik dalam alam mimpi maupun dalam alam syahadah. Jadi dalam alam terjaga, jadi dalam jaga. eh, jadi kita nggak bisa lepas dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan ini merupakan salah satu pengalaman yang sangat memberi atau memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan eh, wahyu yang kita manfaatkan sebagai hidayah eh, dan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan kita sebagai manusia, itu berasal dari kasyaf, dari pengalaman dari kasyaf. Jadi salah satu jenis dari kasyaf adalah wahyu. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang dalam dunia keilmuan maupun dalam agama maupun dalam pengalaman-pengalaman pribadi memiliki peran yang sangat-sangat menentukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kasyaf ini adalah sebenarnya relasi antara langit dan bumi. Jadi bagaimana manusia bisa tersambung dengan alam yang di atas, tidak ada jalur kecuali muka syafa. Karena akses kita ke alam ini terjadi melalui indera, panca indera, akal, imajinasi, dan waham yang sifatnya potensi-potensi yang apa namanya common, jadi semua manusia memiliki dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berinteraksi dengan alam yang nyata di sekitar kita, maupun juga dengan hal-hal yang sifatnya rasional yang kita bisa persepsikan dengan akal. Namun ada alam yang lebih luas lagi dan jauh lebih luas daripada alam ini, yaitu alam gaib, alam gaib. Jadi alam gaib ini merupakan hakikat dari alam, dan akses kita kepada alam tersebut tidak terjadi dengan potensi-potensi yang umum, yang biasa atau yang common, tetapi terjadi melalui fenomena kasyaf. Oleh karena itu penting sekali kita meneliti eh, apa namanya kasyaf ini dan coba melihat bagaimana eh, terjadi, terus jenis kasyaf, dan juga membahas tentang validitas kasyaf, eh, nilai ilmiah kasyaf, nilai eh, baik untuk individu maupun untuk komunikasi, dan juga sumber-sumber dari kasyaf itu, eh, potensi-potensi apa yang digunakan oleh manusia untuk pengalaman spiritual. Eh, ini di dunia barat dibahas juga oleh William James, seorang psikolog. Juga beliau membahas tentang apa namanya pengalaman spiritual. Eh, ini bukunya sangat-sangat juga bagus dan membahas masalah pengalaman spiritual. Namun Kaisari dan juga dalam tasawuf Islam jauh lebih mendalam dan jauh lebih luas cakupan kasyaf daripada yang dibahas oleh William James, dan setelahnya dikembangkan juga oleh psikolog yang lain atau filsuf-filsuf yang lain seperti Carl Jung dan seterusnya. Ya, jadi karena pembahasan agak sedikit panjang, maka kita langsung ke eh, definisi kasyaf dan eh, martabat kasyaf.
Jadi dalam secara definisi, izin saya baca bahasa Arab, al-kashfu lughatan raf'ul hijab. Jadi secara bahasa tersingkapnya hijab. Seperti ya biasanya kita tahu, ada misalnya eh, sesuatu yang menghalangi untuk melihat sesuatu terangkat, tersingkap, kita bisa melihat sesuatu di balik hal itu. Dalam kasus kita, dalam pengalaman spiritual, hakikat yang disebut gaib, sebenarnya dalam ontologi, mungkin teman-teman pernah bahas ontologi tasawuf. Jadi kalau dalam hadaratul khams atau lima kehadiran, ada alam syahadah mutlaqah, yaitu alam materi ini yang kita bisa saksikan dengan secara umum dengan indera lahir maupun dengan potensi-potensi lain. Ada syahadah mudhafa, yaitu alam barzakh. Jadi alam barzakh disebut ghaib dibandingkan alam syahadah mutlaqah, itu alam materi. Tetapi bisa diakses oleh banyak orang dalam alam mimpi maupun dalam pengalaman-pengalaman spiritual tertentu. Jadi relatif mudah diakses daripada alam yang di atasnya yang disebut al-ghaibul mudhaf, gaib yang sifatnya relatif. Yaitu di alam malaikat, alam jabarut, alam itu adalah alam yang relatif sulit untuk diakses oleh manusia, terutama manusia biasa. Di atas itu ada gaib mutlak, yaitu alam uluhiyah di ayat thabita, asma dan sifat dan seterusnya. Itu paling sulit untuk diakses, yaitu martabat-martabat para nabi, ulul azm dan para rasul yang makamnya tinggi, itu baru bisa mengakses itu. Jadi kita lihat dalam urutan hadaratul khams ini, sebenarnya alam syahadah yang disaksikan dengan alam gaib sebenarnya semuanya adalah satu wujud. Namun secara epistemologi, diakses itu tidak sama untuk semua orang. Maka bagi atau alam yang bisa diakses secara umum disebut alam syahadah karena bisa disaksikan oleh semuanya. Sedangkan alam yang tidak bisa diakses oleh semuanya disebut gaib. Namun gaib di sini relatif, bagi sebagian itu bukan gaib karena bisa diakses kapanpun mereka mau. Misalnya bagi para aulia yang sudah misalnya bisa menyaksikan alam barzakh, itu bukan lagi gaib bagi mereka. Tapi bagi kita yang belum bisa mengaksesnya itu masih disebut gaib. Begitu juga alam-alam yang di atasnya. Maka istilah gaib dan syahadah itu relatif bagi secara epistemologi bagi orang yang mengalaminya. Soalnya bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu hadir, baik syahadah maupun gaib, nggak ada gaib bagi Allah. Jadi gaib bagi Allah diketahui, ya, eh, Allah mengetahui segalanya. Bagi juga nabi yang sudah mencapai misalnya alam yang tertinggi, ya, misalnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai makam Sidratul Muntaha, bahkan lebih dari itu bagi beliau itu bukan lagi gaib, bisa diakses. Jadi oleh karena itu kasyaf artinya tersingkap hijab bagi seorang yang sebelumnya belum bisa mengakses satu realitas, namun setelah tersingkap hijab dia bisa mengaksesnya. Ini definisi dari kasyaf, makna kasyaf. Terus kasyaf ini dibagi dua. Jadi ada ma'nawi dan suri. Kasyaf ma'nawi dan kasyaf suri. Supaya bisa ya, ya, ini kasyaf ma'nawi dan suri. Jadi kasyaf ma'nawi adalah kasyaf yang tidak berbentuk. Misalnya seperti wahyu, seperti inspirasi yang dalam bentuk ilmu. Misalnya ilmu tidak ada bentuknya, tapi ada
maknanya. Maka itu kasyaf yang disebut maknawi dan itu yang paling tinggi. Itu apa namanya penalaman yang tertinggi seperti wahyu, seperti ilmu yang didapatkan oleh ulama tertentu dan penalaman-penalaman yang isinya adalah makna bukan bentuk. Di bawahnya adalah kasyaf yang disebut suri atau kasyaf yang dalam bentuk atau dalam forma atau bisa dilihat secara indera. Dan di sini indera bukan indera lahir, indera batin yang bisa mengakses itu. وأعني بالسور ما يحصل في عالم المثال. Jadi kata Qaisari, kasyaf suri itu, jadi mulai dari pembahasan kasyaf suri, apa yang dialami oleh manusia di alam mithal. Ini juga membutuhkan apa namanya kelas-kelas yang sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas alam mithal, yaitu alam barzakh atau alam mithal yang saya sebutkan tadi dalam Hadharatul Khams sebagai apa syahada al-mudhafa, yaitu di atas syahada al-mutlaqah, itu disebut alam al-mithal. Di situ terjadi penalaman ini, penalaman kasyaf suri terjadi di alam mithal melalui lima atau panca indera, tariq al-hawasil khams, tapi bukan lahiriah. Jadi kita ada panca indera lahir, tapi ada panca indera batin. Karena jika kita di alam mithal, panca indera lahir ini tidak aktif, namun yang batin di situ aktif. Jadi sama sama persis dengan panca indera yang lahir ini, kita bisa memiliki panca indera batin yang di alam mithal atau di batin kita mengakses alam mithal. وذلك إما يكون عن طريق المشاهدة, jadi bisa langsung melalui menyaksikan secara ru'yah atau penglihatan, tetapi batin, penglihatan batin. Misalnya orang di alam mimpi melihat, walaupun tidur matanya tertutup, tapi dia masih melihat. Maka apa yang dilihat di alam mimpi melalui mata apa indera batin, bukan indera lahir. Karu'yatil mukashaf suwaril arwahil mutajassidah. Seperti misalnya orang melihat manusia di alam mimpi. Manusia yang muncul dalam bentuk makhluk yang hidup dan berjalan. Atau juga bisa melihat malaikat yang dalam bentuk juga bentuk tertentu seperti penalaman Sayyidah Maryam alaihissalam. Jadi beliau melihat bashar, fatamatsala laha basharan sawiyya, yang dialami oleh Sayyidah Maryam adalah Jibril, tetapi Jibril yang berbentuk, bukan Jibril yang mujarrad, non materi. Karena hakikat dari Jibril, dia adalah makhluk yang non fisik dan juga tidak ada bentuknya. Namun supaya dilihat dalam alam mithal oleh Sayyidah Maryam, dia harus mengalami apa yang disebut tajassud. Jadi tajassud itu turun dari alam ruh ke alam berbentuk dan bisa muncul dalam bentuk manusia. Kata matsala laha basyaran sawiyya, bisa dilihat sebagai orang. Jadi itu proses tajassud dan itu manifestasi dari sebuah hakikat realitas yang non materi menjadi berbentuk supaya bisa diakses oleh manusia yang di bawah ini. Ini yang disebut al-anwar ar-ruhaniyah. Wa imma an yakun ala tariqis sama', atau bisa juga penalaman itu dalam bentuk pendengaran, mendengarkan sesuatu, mendengarkan misalnya suara malaikat, mendengarkan suara orang, mendengarkan suara musik atau suara apapun yang bisa didengarkan dalam penalaman spiritual seperti Rasulullah SAW yang mendengarkan wahyu yang dibawa oleh Jibril dalam bentuk suri. Di situ ada suara yang didengarkan. An-nazil alaih kalaman manzuman atau mithla salsalati jaras, semacam suara dari bel ya, itu bisa didengarkan atau suara apapun. Kama ja'a sebagaimana di dalam hadis
ada di situ banyak hadis yang bicara tentang pengalaman-pengalaman di mana Rasulullah mendengarkan suara Jibril misalnya atau mendengarkan suara apa namanya bel dan seterusnya. Atau indera yang lain seperti penciuman yang disebut nafahat. Nafahat semacam aroma segar yang bisa dialami oleh seorang wali atau seorang orang mukmin atau seorang yang apa ya yang bisa memiliki pengalaman spiritual bisa mencium satu aroma yang segar dan itu efeknya luar biasa. Jadi efek dari aroma tersebut luar biasa sampai disebut nafahat. Nafahat, jadi aroma-aroma yang segar yang bikin orang yang mengalaminya sangat nyaman dan sangat berkeinginan untuk beribadah dan merasa sangat-sangat nyaman. Itu nafahat. Misalnya biasanya ada hadis yang mengatakan Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Jadi sesungguhnya dalam hari-hari Tuhanmu ada hembusan angin segar, maka sambutlah hembusan segar itu dengan baik. Jadi wala tu'ridu laha. Jadi misalnya di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar atau dalam momen-momen tertentu, ini pengalaman yang biasanya bisa dialami pada waktu tersebut. Juga dalam hadis inni la ajidu nafasar rahmani min qibalil Yaman. Ini juga Rasulullah pernah mengungkapkan hadis ini bahwa aku sesungguhnya mengalami apa namanya nafasur rahman semacam udara segar yang dari Rahman dari Tuhan dari sisi Yaman. Maka dalam Ka'bah ada rukun Yamani. Rasulullah pernah mengalami pengalaman ini di Rukun Yamani dan mencium angin segar yang datang dari sisi Yaman. Atau juga indera yang lain seperti meraba uh, atau misalnya cahaya, melihat cahaya dan seterusnya. Jadi ini adalah macam pengalaman-pengalaman spiritual yang dalam bentuk indrawi. Ya, seperti ini juga pengalaman yang sifatnya indrawi, masih indrawi dalam hadis dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Ini penglihatan. Jadi melihat Tuhanku dalam bentuk yang terbaik atau yang terindah. Faqal fabima yakhtasimul mala'ul a'la ya Muhammad. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bikin malaikat itu berselisih. Qultu anta a'lamu ay Rabbi. Jawaban dari Rasulullah, beliau mengatakan, engkau yang tahu wahai Tuhanku. Dua kali. Qal fawadha'a Allahu kaffahu baina katifai fawajadtu bardaha baina thadyai fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi setelah itu Allah SWT menaruh tangannya. Tentu saja ini hanya perumpamaan, bukan Allah tidak berjasad, jadi bukan Allah menjadi badan tapi pengalaman seperti ini. Dan jika menaruh apa namanya tangannya di dadanya, Rasulullah SAW bisa mengetahui semua yang ada di langit dan bumi. Jadi satu pengalaman bisa menyebabkan orang memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu. Jadi itu yang ثم تلا هذه الآية lalu beliau membaca ayat ini وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk pengalaman spiritual yang beliau bisa melihat segala yang di langit dan bumi. Jadi malakut itu ghaib. Malakut adalah ghaib dari langit maupun dari bumi. Jadi setiap alam ada ghaibnya, ada yang lahirnya yang kita lihat, tapi ada ghaibnya. Jadi ghaib itu bukan hanya
di alam lain, tetapi di alam ini juga ada gaibnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwa wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Jadi misalnya kita lihat hewan atau tumbuh-tumbuhan, mereka lagi bertasbih. Di alam ini, dalam alam syahadah mereka bertasbih. Tapi kita nggak lihat, nggak mendengar, tidak mendengar dan tidak melihat. Jadi mereka bertasbih, tapi di mana di malakut, di alam malakut. Ada orang tertentu yang bisa mengakses alam malakut tersebut dan bisa melihat bahwa bunga bertasbih, misalnya apa namanya eh, ayam bertasbih dan seterusnya. Semua alam di sekitar kita bertasbih, tetapi kita yang tertutup. Jadi kita ada hijab yang bikin kita tidak bisa mengakses alam gaib ini. Dan dalam ayat tadi Allah mengatakan bahwa Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim, yaitu membuka alam malakut. Wa kadzalika nuri Ibrahim, dibuka untuk melihat alam malakut liyakuna minal muqinin. Jadi dalam ayat ini juga menjelaskan peran kasyaf. Jadi kasyaf itu memberikan keyakinan kepada orang yang mengalaminya. Kita tahu bahwa ilm huduri yang berasal dari kasyaf dan yang lain, dia derajat keyakinan jauh lebih tinggi daripada ilmu husuli. Jadi ilmu husuli yang berasal dari pembuktian argumen-argumen yang sifatnya rasional, eh, derajat keyakinannya itu relatif. Jadi ada yang tinggi derajatnya, tapi rata-rata ilmu yang kita punya derajat keyakinannya sangat rendah. Karena sebagaimana kita tahu dalam pembuktian, dalam epistemologi, eh, dalil-dalil yang kita punya rata-rata adalah dalil inni, bukan limmi. Jarang ada dalil limmi. Limmi itu dari sebab ke akibat. Jadi dalil-dalil yang kita punya rata-rata dari akibat ke sebab. Dan derajat keyakinan yang dari sebab ke akibat sangat rendah. Beda dengan kasyaf. Jadi kalau kasyaf, jelas kita langsung melihat, mengalami fenomena itu yang nyata. Jadi satu kenyataan yang kita alami dan derajat yakinnya sangat-sangat tinggi. Ya, jadi ini berhubungan dengan eh, penglihatan yang juga merupakan pengalaman indera batin yang sangat menentukan dan sangat penting di alam baik syahadah maupun eh, apa mimpi. Atau ala tariqi dzauq, bisa juga secara rasa. Kaman yushahidu anwa'an minal at'imah, misalnya seperti orang yang melihat makanan yang di, di, dicicipi, dimakan seperti Sayyidah Maryam alaihissalam yang dibawa makanan dari surga dan beliau mencicipi makanan tersebut, dan itu juga salah satu pengalaman spiritual. Atau juga misalnya buah apel yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Apel itu berasal dari mana? Dari surga. Itu juga pengalaman spiritual yang dalam bentuk rasa. Hadis yang bicara tentang rasa seperti hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Ra'aitu inni ashribul laban. Aku mengalami dalam alam mimpi bahwa aku meminum susu hatta kharajar rayu min adhafiri, sampai apa namanya bekasnya atau sisinya sisanya keluar dari kuku kuku jaringku. Fa'ataitu fadli Umar fa'awwaltu dzalika bil ilm. Lalu ditakwil susu ini adalah ilmu. Jadi beliau mengalami minum susu di alam biasa adalah, atau takwilnya, hakikatnya apa yang dikasih oleh Rasulullah di alam nyata adalah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian pengalaman yang perlu takwil. Nggak bisa diartikan secara langsung. Ini dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam bagian Futuhat maupun dalam bagian yang lain dari Fusus Likam,
bahwa alam mithal itu semacam cermin, cermin antara alam syahadah dan alam makna. Jadi penalaman itu yang turun ke alam mithal seperti cermin, cermin itu memantulkan realitas yang turun dari alam makna, dan karena cermin tidak memantulkan secara langsung, maka terjadi distorsi dalam bentuk yang dicerminkan, atau terjadi apa namanya jadi tidak turun secara langsung, tapi apa istilahnya, termantul dan tidak muncul secara langsung. Maka orang yang di bawah ini perlu memahami relasi antara yang turun dan yang diterima oleh alam misal untuk mengetahui makna yang dimaksud di situ. Jadi nggak bisa langsung menartikan yang dilihat itu sebagai apa yang dialami atau yang dimaksud oleh dari alam atas. Maka ada takwil dalam alam mimpi, sebagaimana kita tahu Sayyidina Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan ilmu takwil. Jadi ini ilmu juga yang tinggi, yang orang yang menakwil mimpi adalah orang yang mengetahui relasi antara alam makna, alam mithal, dan alam syahadah ini, dan bisa melihat relasi-relasi tersebut. Maka di sini Rasulullah menakwilkan susu dengan ilmu. Apa relasi antara susu dan ilmu? Kalau kita menganalisa misalnya, susu merupakan eh, apa namanya, gizi yang paling lengkap. Jadi dia terbentuk dari banyak protein, banyak unsur-unsur yang lain yang secara keseluruhan dia merupakan makanan yang paling sempurna, paling lengkap. Maka misalnya kenapa bayi Allah SWT menjadikan ibu menyusui anaknya dengan susu, karena susu mengandung banyak nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Relasi tersebut bisa diartikan untuk ilmu. Jadi ilmu juga adalah wujud yang mencakup dan wujud yang sempurna. Jadi maka jika melihat atau mengalami biar di alam mimpi minum susu atau air juga sama, air juga diartikan sebagai ilmu, dan lebih tinggi apa namanya, kesempurnaan susu daripada air, maka ilmu yang akan diberikan kepada Rasulullah adalah ilmu yang paling sempurna. Ini juga berhubungan dengan bagaimana menartikan atau menakwilkan penalaman mimpi atau penalaman spiritual. Ya, وهذه الأنواع قد يجتمع بعضها مع بعض وقد ينفرد. Maka jenis-jenis penalaman ini bisa dialami secara terpisah-pisah, bisa salah satunya, bisa juga bersamaan. Jadi bisa seorang mengalami beberapa pengalaman yang bersamaan, misalnya melihat, menyentuh, merasa, dan mencium, dan seterusnya. Jadi semua itu bisa terjadi kebersamaan atau salah satunya, tergantung pengalaman yang dialami oleh mukasyaf. إذا الشهود من تجليات الاسم البصير والسميع من الاسم السميع وكذلك البواقي. Ini Kaisari menjelaskan bahwa penalaman itu kenapa menjadi 5, karena berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pendengaran dari nama As-Sami', tajalli, manifestasi dari As-Sami'. Kalau penglihatan dari tajalli nama Al-Basir, dan seterusnya. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman kita adalah manifestasi dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau dialami secara indrawi maka berhubungan dengan nama-nama fi'liyah atau nama perbuatan. Nah, فإن كانت متعلقة بها, ya. Nah, ini berhubungan dengan jenis kasyaf suri. Wa anwa'ul kasyaf suri imma an yata'allaq bil hawadits ad-dunyawiyah aw la. Ini pembagian kedua. Jadi kasyaf suri itu bisa berhubungan dengan kejadian dunia atau tidak.
Maksudnya kejadian dunia itu peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi di alam ini. Misalnya seorang dia melihat fulan akan datang atau dia bertemu dengan orang yang dia apa namanya melihat misalnya bertemu dengannya dan di alam nyata akan juga bertemu dengannya. Itu menabarkan bahwa akan bertemu dengan orang. Atau menemukan sesuatu, bisa jadi orang dalam alam ini menemukan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi atau hilang, misalnya di alam mimpi dan menemukannya. Atau misalnya satu kejadian yang akan terjadi di alam mimpi. Ini disebut penalaman yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dunia. فإن كانت متعلقة بها مثلا كمجيء زيد من سفر وإعطائه لعمرو وألف من الدنانير تسمى رهبانية. Ini istilahnya. Ini disebut rahbaniyah. Ini yang istilah khusus. Jadi kita tahu bahwa ada hadis dari Rasulullah SAW mengatakan la rahbaniyata fil Islam. Jadi rahbaniyah itu semacam seclusion atau semacam gaya hidup uh, menyendiri, terpisah dari masyarakat oleh para pendeta supaya tersambung dengan alam spiritual. Maka penalaman ini juga dalam tasawuf disebut rahbaniyah yang bisa menabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. لاطلاعهم على المغيبات الدنيوية بحسب رياضاتهم ومجاهداتهم. Jadi barang siapa yang melakukan riadah, jadi misalnya puasa atau misalnya khalwat atau macam riadah tertentu, ini lama-lama kalau dilatih terus-menerus orang bisa terbuka hijab gaib dan bisa mengetahui tentang alam mithal, dan jika dia mengakses alam mithal akan melihat hal-hal yang akan datang karena kita tahu relasi antara alam mithal dan alam materi sebab akibat. Jadi yang kita alami di alam mithal lebih luas dan mencakup. Jadi oleh karena itu barang siapa yang mengakses alam mithal bisa tahu kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam ini. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, cuman hanya dia mengakses apa sebab-sebab yang akan menyebabkan peristiwa di alam ini. Jadi makna dari mujahadah atau riadah itu sebenarnya semacam memfokuskan jiwa kita ke alam yang sifatnya esa. Jadi mungkin penjelasan filosofis tentang penalaman ini sedikit. Jadi kenapa kita sekarang tidak menalami tentang alam mithal? Eh, jadi sebabnya maklum bahwa karena kesibukan kita. Jadi kita sibuk dan kesibukan kita menambil perhatian kita dan semua potensi kita fokus pada alam materi ini. Jadi karena kita fokus secara penuh di alam materi, maka relasi kita dengan alam barzakh sangat lemah. Terbuka waktu kita tidur misalnya, waktu kita tidur terbuka sedikit karena kesibukan kita tentang alam ini berkurang. Tetapi bagi seorang yang melakukan riadah, misalnya khalwat, zikir, saum, puasa dan sebagainya, karena aktivitas fisiknya sedikit, maka jiwanya akan menjadi lebih sadar tentang alamnya. Sebenarnya jiwa itu berasal dari alam mithal, bukan dari alam materi ini. Jadi kita yang memaksa dia untuk turun ke alam ini. Jika kita memaksa jiwa sibuk terus di alam ini, maka dia tertutup dari alam yang di atas. Jika seorang melakukan riadah, seolah-olah menarik jiwanya dari alam materi ini dan berusaha untuk membebaskan dirinya dari keterikatan-keterikatan duniawi ini. Waktu itu dia akan terbuka dan secara alami akan menalami alamnya sendiri, dan yaitu yang disebut alam mithal. Di situ dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tenggelam di alam ini. Ini yang disebut di sini bihasabi riyadatihim wa mujahadatihim. Jadi
sesuai dengan kadar mujahadah, jihadun nafs, sesuai dengan kadar riyadhah, orang itu akan mengalami pengalaman spiritual. Wa ahlus suluk, orang-orang yang melakukan suluk, li'adami wuqufi himamihim al-'aliyah fil umuri dunyawiyah. Karena orang tersebut memang mereka tidak begitu apa namanya tenggelam di alam dunia ini, tidak begitu urusan mereka bukan urusan duniawi, jadi wala yaltafituna ila hadzal qism min al-kashf. Nah, orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang memang tujuannya adalah tauhid, mereka tidak peduli dengan pengalaman yang seperti ini. Jadi pengalaman yang sifatnya suri yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dunia, bagi mereka ini merupakan kasyaf yang paling rendah dan tidak penting bagi mereka. Jadi menabarkan dengan peristiwa-peristiwa yang akan meramalkan misalnya atau mengalami peristiwa-peristiwa yang apa di alam suri ini bagi mereka tidak begitu penting karena bagi orang salik ini menghambat sebenarnya karena jika dia merasa sudah punya pengalaman, sudah bisa menabarkan tentang gaib sedangkan orang-orang biasa tidak bisa, dia melihat dirinya sudah mencapai sesuatu dan tertarik dengan hal itu dan itu bisa menjadi jebakan. Itu yang disebut istidraj dalam suluk. Jadi oleh karena itu untuk seorang yang memang alim dan juga tujuannya adalah tauhid bukan sekedar apa istilahnya mencari kesaktian atau mencari kekuatan gaib, dia tidak peduli tentang pengalaman-pengalaman ini. Bahkan dia walaupun mengalami tidak pernah menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan orang-orang yang memang tujuannya adalah mencari kesaktian, mencari hal-hal yang luar biasa, itu sebenarnya suluk untuk nafsu, bukan suluk untuk Allah SWT. Dan mereka itu yang biasanya memamerkan hal itu dan menjadikannya sebagai cara untuk menarik perhatian penikut-penikut dan itu akan menjadi juga jebakan. لا يلتفتون إلى هذا القسم من الكشف لصرفها في الأمور الأخروية karena mereka suluk mereka riyadhah mereka adalah mencari sesuatu yang lebih penting yaitu tauhid dan mengenal Allah Subhanahu wa taala wa ahwaliha wa ya'uddunahu min qabil istidraj ini dianggap sebagai istidraj atau jebakan wal makri bil abd dan ini juga makar karena Allah SWT akan menuji hamba-hambanya dengan pengalaman tersebut karena Allah tidak mau dijadikan sebagai perantara untuk jadi untuk hamba supaya dia mendapatkan apa yang dia cari. Jadi ini adalah juga ujian besar bagi seorang salik jika diberikan pengalaman Allah melihat apakah ini adalah tujuan bagi orang salik ini atau orang itu adalah hamba Allah yang menganggap dirinya hanya hamba dan tidak punya tujuan selain menhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. بل كثير منهم لا يلتفتون إلى القسم الأخروي أيضا وهم الذين جعلوا غاية مقاصدهم الفناء في الله. Bahkan yang makamnya lebih tinggi, mereka juga tidak peduli tentang makam-makam yang di akhirat. Mereka hanya menganggap dirinya adalah hamba Allah yang tidak punya tujuan kecuali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tujuan utamanya adalah fana fillah dan al-baqa'u bihi sebagaimana suluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi dan juga suluknya para nabi dan rasul yang tidak mencari apa-apa dari suluk mereka ini. والعارف المحقق لعلمه بالله والمراتب وظهوره في المراتب الدنيا والآخرة واقف معه أبدا ولا يرى غيره. Jadi orang yang melakukan suluk dia tidak mencari kecuali al-haq subhanahu wa ta'ala dan di mana dia akan diuji dengan pengalaman dia abaikan dan melanjutkan perjalanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala yara ghairahu wa yara jami'a dzalika tajalliyatin ilahiyah. Jadi semua yang dia lihat biasa bagi dirinya. Itu semuanya manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang nyata, yang gaib atau apapun di mana dia melihat itu sebagai ayat, dilihat sebagai ayat. Dan ayat itu menunjukkan al-haq Subhanahu wa taala dan tidak bagi dirinya tidak ada yang begitu menarik. Fayanzilu kullan minha manzilatuhu. Maka dia menempati setiap penalaman pada tempatnya dan dijadikan sebagai langkah untuk melanjutkan perjalanannya menuju kepada Al-Haq Subhanahu wa taala. Fala yakunu dzalika an-naw' min al-kashf istidrajan. Maka orang yang punya pengetahuan dan juga ikhlas bagi dirinya, kasyaf yang seperti ini tidak akan menjadi jebakan dan akan diabaikan. Seperti misalnya eh, cerita yang diceritakan dari Allamah Tabatabai, beliau waktu di Najaf belajar pada Said Qadi Tabatabai. Beliau merupakan khurafa besar dan terkenal dengan ilmunya yang sangat-sangat tinggi. Beliau menyampaikan kepada jadi Allamah Tabatabai menyampaikan kepada Said Ali Qadi bahwa saya mengalami misalnya pengalaman dalam seperti ini. Aku melihat misalnya bidadari. Terus Said Qadi Tabatabai menyampaikan kepadanya, jadi jika melihat pengalaman-pengalaman seperti itu, abaikan saja, jangan diperhatikan. Jadi itu semacam nasihat untuk tidak begitu tertarik dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang eh, apa? Jadi yang merupakan hanya konsekuensi dari satu perjalanan dan bukan tujuan. Dan jangan-jangan sampai seorang salik terjebak oleh pengalaman-pengalaman tersebut dan dia berhenti di situ. لأن حال المبعدين الذين يقنعون من الحق ذلك ويجعلون سبب حصول الجاه. Jadi ini yang kita bahas tadi. Terus, nah sekarang eh, mereka itu mencari apa? Jadi para salik yang sebenarnya ada mencari mukasyafah ma'nawiyah. Ini yang dicari, bukan mukasyafah surya. Jadi kalau mukasyafah surya bagi mereka tidak terlalu penting. Kecuali Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk menyampaikan pesan kepada seorang atau punya tujuan, itu akan disampaikan. Tetapi bagi seorang salik yang lebih penting adalah mukasyafah ma'nawiyah. Itu yang lebih tinggi, fayakunu a'la, maka derajatnya lebih tinggi daripada kasyaf suri. Wa aktsara yaqinan, dan juga meyakinkan karena dalam bentuk ilmu. Karena ilmu ini mencakup baik yang sifatnya bentuk maupun yang makna. Walahu maratib bertifa'il hujubi kulliha. Dan ini juga bergradasi dari derajat yang paling rendah, yaitu inspirasi, ilham, dan sebagainya, sampai derajat yang tertinggi, yaitu wahyu, yang merupakan makna yang paling paling tinggi. يا ارتفاع الحجب كلها وبعضها دون البعض فإن المشاهد للأعيان الثابتة في الحضرة العلمية إليه أعلى مرتبة. Jadi martabat yang tertinggi adalah mengakses apa al-ayan tsabita yang pernah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mengakses hadra uluhiyah dan di situ dia bisa mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa melihat semua yang di alam ini dan melihat hakikat yang di alam ini juga. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah SWT mengatakan وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Jadi Allah memberikan pengetahuan yang ke engkau belum pernah diketahui, dan itu adalah karunia yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala jika memberikan ilmu segala sesuatu dengan mengakses ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut juga ilmu ladunni atau ya min ladunna ilma, sebagaimana dalam apa namanya Khidr alaihissalam. Yusyahadu fil aqli al-awwal wa ghairi min al-uqul. Jadi pengetahuan itu bisa dilihat juga secara bergradasi baik di ayat thabita atau di
di mana di alam Jabarut. Di alam Jabarut itu di alam intelek atau dalam bahasa teologi malaikat. Dia bisa berinteraksi dengan malaikat dan mendapatkan wahyu. Yushahiduha fil lauhil mahfuz wa baqi nufusil mujarradah, dan juga turun sampai lauhul mahfuz yang merupakan wadah yang mencerminkan ilmu yang tinggi atau ijmali di alam Jabarut, turunnya ke lauhul mahfuz, papan yang tertinggi yang menampilkan atau yang memunculkan ilmu yang tertinggi di alam tersebut atau jiwa universal sebagaimana disebutkan dalam filsafat. وباقي النفوس المجردة ثم في كتاب المحو والإثبات, sampai turun ke alam yang paling bawah yaitu alamul mahwi wal itsbat. Jadi alam perubahan yaitu di alam paling rendah ini. ثم في باقي الأرواح العالية والكتب الإلهية من العرش والكرسي والسماوات والعناصر والمركبات, turun sampai alam materi ini. لأن كل من هذه المراتب كتاب إلهي. Jadi setiap martabat di antara ini disebut kitab. Maka apa namanya, kata kitab sebenarnya bukan hanya kitab yang kita baca, tetapi itu tajalli atau manifestasi yang paling terakhir dari manifestasi-manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam mithal ada kitab, di alam di atasnya ada kitab. Jadi semua alam ini adalah kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala memanifestasikan dirinya dan untuk memperkenalkan dirinya dalam kitab-kitab tersebut. مشتمل على ما تحته من الأعيان والحقائق وأعلى مراتب في الطريق السماء سماع كلام الله, dan martabat tertinggi adalah langsung mendengarkan kalamullah. Jadi langsung manifestasi dari Allah SWT sebagaimana didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Musa juga jika mendengarkannya melalui pohon atau secara langsung juga. Halo? Ada gangguan? Aman, Ustaz, terdengar jelas suaranya. Baik, baik. Baik, Ustaz. Fi mi'raji, jadi ini yang didengarkan oleh Rasulullah SAW dalam mi'raj, dalam penalaman mi'raj. Jadi penalaman mi'raj itu juga adalah penalaman spiritual di mana Rasulullah SAW sampai ke apa namanya, kana qaba qausaini au adna. Jadi sampai Sidratul Muntaha di mana beliau mendengarkan kalamullah secara langsung tanpa perantara dan tanpa hijab. Itu yang diungkapkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, mengatakan li ma'allahi waqtun la yasa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Aku punya waktu bersama Allah SWT, dan pada waktu itu tidak ada makhluk yang bisa mencapai makam tersebut. Jadi aku bisa memiliki penalaman, yaitu penalaman yang tertinggi yang tidak ada makhluk yang bisa mencapai makam tersebut. Dan itu juga disampaikan dalam hadis Mi'raj bahwa Jibril tidak mampu melanjutkan perjalanannya jika mendampingi Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, lalu tidak bisa mendampinginya ke atas. Itu yang diungkapkan dalam hadis ini bahwa li ma'allah waqtun la yasa'uni fihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ada malaikat yang terdekat ataupun rasul yang paling tinggi makamnya tidak bisa mencapai makam tersebut dan tidak bisa memiliki penalaman seperti itu. كسماع موسى عليه السلام كلامه تعالى ثم سماع كلامه بواسطة جبريل عليه السلام كسماع القرآن الكريم. Ini semuanya macam-macam mendengarkan kalamullah tapi melalui Jibril, melalui pohon atau melalui perantara yang lain. Ya, sekarang ini pembahasan yang penting. Jadi sumber penalaman ini terjadi di mana? Jadi terutama penalaman yang sifatnya ma'nawi ini. Tadi penalaman yang sifatnya suri terjadi dalam hawas atau indera batin, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Sedangkan penalaman yang sifatnya ma'nawi ini terjadi di mana? منبع هذه المكاشفات هو قلب الإنسان. Jadi hati atau kalbu manusia yang merupakan wadah untuk penalaman spiritual yang sifatnya ma'nawi atau yang tertinggi.
Sebagaimana dalam Al-Quran, anzalahu ala qalbika. Jadi Allah menurunkan wahyu di mana di kalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan wadah penalaman tersebut. Wa qalbul insani bidzatihi wa aqlihil munawwaril amali. Sini Kaisari menekankan poin yang sangat penting. Jadi sebenarnya wadahnya adalah kalbu manusia sebagai potensi yang paling penting dalam diri manusia karena itu merupakan cermin. Jadi cermin yang bisa memantulkan yang di atas jika diarahkan ke atas atau bisa mencerminkan yang di bawah jika diarahkan ke bawah. Maka jika diarahkan dengan suluk, dengan tazkiyah ke atas, itu bisa mendapatkan inspirasi, wahyu, dan ilmu. Bidatihi secara esensial, wa aqlihil munawwaril amali. Beliau menekankan di sini poin yang penting sekali, yaitu apa namanya, akal praktis. Kenapa bukan teoritis? Karena ini yang punya peran dalam menyiapkan wadahnya manusia ini untuk mengalami penanaman-penanaman spiritual. Jadi akal praktis yang berperan untuk menyiapkan hati untuk mengalami penalaman spiritual, bukan akal teoritis. Jadi akal teoritis hanya menunjukkan arah jalan, bagaimana meraih perjalanan ini. Misalnya sekarang kita lagi menggunakan akal teoritis dalam membahas, mengkaji kasyaf ini. Sedangkan akal praktis misalnya mengatakan apa? Kalau kita ingin memiliki atau mempunyai pengalaman spiritual harus apa? Harus suluk, harus riyadhah, harus tazkiyah. Nah, di situ adalah urusan akal amali. Kita harus belajar bagaimana melakukan suluk, bagaimana melakukan tazkiyah. Nah, itu yang punya pengaruh dalam menyiapkan hati kita untuk mendapatkan pengalaman juga. Jadi, misalnya sekarang kita semuanya mendengarkan dan tertarik dengan pengalaman-pengalaman ini, tetapi itu hanya di ranah konseptual, hanya di ranah teoritis. Nah, untuk menjadikannya, merealisasikannya atau menjadi sesuatu yang nyata harus berjalan, harus melakukannya, harus menamalkannya, harus akal mengetahui bagaimana melakukan suluk agar mendapatkan pengalaman. Jadi, poin yang penting yang ditekankan oleh Kaisari di poin ini. Jadi, sumber pengalaman itu adalah qalbul insan secara esensial, tapi dibantu dengan aqluhul munawwar, akal yang bercahaya, tapi yang praktis. Al-musta'mili lihawasihi ruhaniyah. Nah, penting sekali. Jadi, akal praktis ini bagaimana kita dengan riyadhah, dengan ibadah, dengan suluk, kita mengaktifkan indera rohani kita. Jadi, kalau indera lahir kita sudah aktif, tapi indera batin kita masih terhijab. Jadi, bagaimana mengaktifkan indera batin kita ini supaya menjadi aktif dan bisa mengalami itu dengan sengaja. Jadi, ada semacam intention, semacam niat untuk mengaktifkan indera batin kita. Oleh karena itu harus mengubah sikap kita dalam ibadah. Jadi dalam beribadah, biasanya orang beribadah untuk mendapatkan pahala, untuk masuk surga, untuk menghindari neraka. Tetapi yang seharusnya dalam ibadah adalah mengaktifkan indera batin kita, mengaktifkan potensi-potensi batin kita supaya dia bisa berinteraksi dengan alam yang sifatnya gaib tadi. Jadi kalau kita menubah sikap kita dalam ibadah, lama-lama potensi batin kita akan menjadi aktif dan bisa juga memiliki pengalaman seperti yang dialami oleh aulia Allah SWT. العمل المستعمل لحواسه الروحانية فإن للقلب عينا وسمعا وغير ذلك. Sesungguhnya bagi kalbu itu dia juga ada matanya, ada pendengarannya dan
seterusnya. Di semua 5 panca indera yang sifatnya eksternal itu juga ada di batin. Maka disebut mata hati atau mata batin. Jadi orang yang punya mata batin itu mata kalbu. Yaitu kenyataan yang diaktifkan jika menggunakan kalbu itu untuk melihat yang sifatnya غيب وغير ذلك من الحواس كما أشار إليه سبحانه بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ini jelas, ayat ini menjelaskan bahwa kita ada penglihatan yang sifatnya kasat mata, tapi ada penglihatan yang menjadi buta, yang sebenarnya yang buta adalah bukan buta mata lahir, tetapi yang buta adalah yang buta mata batin, mata kalbu. Maka Allah SWT menyebutkan lakin ta'amma al-qulubul lati fi sudur, yang menjadi buta adalah kalbu, bukan mata lahir. Khatamallahu ala qulubihim, seperti bagi orang kafir Allah menutupi hati mereka, menutupi mata mereka. Wa ala sam'ihim, Allah menutupi pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawa, itu semuanya menunjukkan apa namanya, potensi-potensi batin yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا ارتفع الحجاب بينها وبين الخارج يتحد الأصل مع الفرع. Jadi jika tersingkap hijab, maka di situ terjadi penalaman mukasyafah, baik dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Jadi ada banyak aulia yang bisa menalami secara terjaga. Atau pun dalam keadaan mimpi atau ru'ya atau mukasyafah yang dalam alam mimpi. Ya, لأن هذه الحقائق متحدة في مرتبته كما مر من الحقائق كلها في العقل الأول متحدة. وهذه المكاشفات عند ابتداء السلوك أولا تقع في خياله المقيد. Ini penting. Jadi semua penalaman-penalaman ini, mukasyafah ini, di awal penalaman spiritual terjadi di mana? Di al-khayalil muqayyad. Jadi ini istilah yang perlu dijelaskan. Jadi kita punya khayal muqayyad atau disebut juga khayal muttasil, yaitu potensi kita yang di dalam jiwa kita, ada indera, ada imajinasi. Imajinasi itu disebut sebagai khayal muqayyad. Itu adalah wadah pertama yang mengalami penalaman spiritual. Bahkan eh, halusinasi juga terjadi di situ. Jadi halusinasi terus atau juga yang disebut apa istilahnya itu, jika orang dimasuki jin, kesurupan. Kesurupan itu sebenarnya juga terjadi di mana? Di alam khayal muqayyad. Jadi katanya kesurupan itu jin masuk manusia, itu mustahil, itu enggak mungkin terjadi. Tapi yang terjadi adalah jin menguasai khayal muqayyadnya manusia, dan di situ dia bisa mengontrol dirinya. Jadi di situ terjadi penalaman pertama yang dialami oleh manusia. Fi khayalih muqayyad, thumma bitadrij, dan setelah dia melakukan suluk bertahap, husulul malaka, sampai menjadi sesuatu yang tetap, yantaqilu ila al-alamil mithalil mutlaq. Lalu penalamannya akan terjadi di alam mithal yang sifatnya mutlak. Bukan hanya dalam imajinasinya sendiri, tetapi dalam realitas yang disebut alam imajinal. Dia akan mengalami alam imajinal tersebut. Fayattali'u ala ma yakhtassu bil anasir thumma samawat. Jika dia mengakses alam tersebut, dia bisa mengetahui semua yang di langit maupun di bumi. Fayasri sa'idan ila an yantahi ila al-lawhil mahfuz. Lalu naik sampai ke al-lawhul mahfuz, dan juga bisa mengakses alam jabarut. Jadi ini tahap-tahap dari penalaman sesuai dengan suluk seorang salik. Kita masih ada waktu, Atifah, atau? Baik, ini Ustaz, pas banget Ustaz, udah 20.40 Ustaz. Mungkin kita untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin Ustaz, biar lebih memperdalam lagi Ustaz, memperkaya pembahasan malam Kak.
Baik, Mungkin Ustaz. ya silakan. Baik. Mau di closing statement dulu mungkin Ustaz untuk ini sebelum ke sesi tanya jawab atau mau langsung aja Ustaz? Langsung aja, langsung nanti. Baik, Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya. Kami memasuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini untuk bertanya, baik boleh melalui chat atau secara langsung. Silakan. izin Saya tanya. Silakan. Oke, ini satu-satu dulu dengan siapa ini? Pak Pak. Hamzah. Ya, Oke, baik Pak Hamzah dulu mungkin ya. Baik, silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz Tabasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yang Hamzah. pertama itu, apakah A'yan Sabita sesuatu entitas-entitas yang sudah tetap itu ketika terjadi di alam syahadah itu apakah juga mengalami kesadaran? Maksud saya, apakah seperti Nabi Muhammad misalnya menerima wahyu itu di A'yan Sabitah kan berarti sudah ada ya, kemudian turun ke alam materi, alam yang paling rendah. Ketika di alam materi atau malam yang paling rendah itu, apakah Nabi Muhammad mengalami dalam tanda petik kesadaran, misalnya menerima wahyu tentang Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Firaun, apakah beliau mengalami seperti itu atau hanyakah didikte saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mengenai susu sebagai takwil dari ilmu, kalau sependek atau sedikit yang pernah saya baca di Khususul Hikam makna kedua setelah Nabi Adam, yaitu makna Nuhiyah itu ketika Nabi Nuh mendapatkan istilahnya itu bencana banjir yang luar biasa itu, semuanya tenggelam. Nah, itu juga ditakwilkan sebagai masyarakat pada waktu itu diberikan ilmu begitu, Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih, Pak Hamzah. Ya, sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Hamzah, ya tadi kan banyak hal yang belum sebenarnya disampaikan tentang kasyaf, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai kasyaf dan juga bagaimana mengevaluasi kasyaf. Karena memang pembahasan bab ini sangat membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun karena juga sisi tanya jawab sangat penting, maka kita mengutamakan tanya jawab dulu. Kembali ke pertanyaan Pak Hamzah, yang pertama yang berhubungan dengan ayat Thabita yang dialami atau yang terkandung dalam ayat Thabita, ada ilmu yang sifatnya universal, ilmu kulli, bukan ilmu yang sifatnya detail. Karena yang ada di ayat Thabita nanti akan bertajalli turun secara detail di mana di alam-alam berikutnya, baik di alam Jabarut maupun ke Lauhul Mahfuz dan lauh-lauh yang berikutnya. Di situ terjadi detail-detail dan partikularitas-partikularitas seperti yang disampaikan tadi Pak Hamzah, misalnya seperti peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi orang yang mengakses ayat Thabita seperti mendapatkan pengetahuan secara keseluruhan tentang perjalanan manusia. Misalnya ini digunakan dalam dunia pendidikan. Banyak mursyid atau banyak pendidik atau aulia yang mendidik murid-muridnya karena mengakses ayat Thabita. Jadi dia bisa melihat perjalanan secara keseluruhan, bisa melihat potensi orang tersebut, dan melalui itu dia bisa menarahkan muridnya untuk
melakukan suluk atau bagaimana mendidiknya untuk mencapai keadaan yang terbaik dari dirinya. Jadi versi yang terbaik dari dirinya diarahkan supaya mencapai itu. Jadi menunjukkan mana misalnya yang dia bisa kuasai, mana yang kelemahannya dan seterusnya. Itu karena dia sudah mengakses ayat thabitan dan mengetahui apa yang terdapat di situ. Begitu juga Rasulullah selalu ada atau anbiya yang lain atau aulia yang lain yang bisa mengakses ayat thabitan bisa memiliki ilmu ijmali, bukan tafsili. Jadi kalau tafsilnya di bawah, tapi di situ ilmu yang sifatnya universal dan lebih ke makna universal, bukan ke partikularitas, pakai partikularitas. Ya, itu yang berhubungan dengan ayat thabitat. Terus eh, pertanyaan yang kedua, ya, jadi eh, banjir yang di fas Nuhi, yang dalam fas Nuhi, di situ air memang karena arshuhu 'alal ma' ditakwilkan sebagai ilmu. Jadi Allah membangun arsy-Nya berdasarkan ilmu. Jadi ars Allah SWT tidak bisa berdiri atas sesuatu air. Misalnya kalau air yang fisik atau air yang hissi. Tetapi takwilnya adalah ilmu yang menjadi dasar segala kekuasaan Allah SWT atau semua yang diciptakan Allah SWT. Di banjir juga Nabi Nuh, walaupun tidak bisa meningkari peristiwa itu sebagai kejadian yang sifatnya nyata dan memang satu peristiwa yang menghancurkan semua masyarakat yang kafir dan menyelamatkan umat mukmin. eh, jadi takwilnya tidak selalu hanya ke apa namanya sifatnya metaforik, tetapi ada kenyataannya. Jadi kita nggak bisa menakwilkan semua yang sifatnya apa? Jadi misalnya seperti peristiwa siapa namanya Nabi Yunus alaihissalam, dia juga ditakwil eh, secara tidak langsung. Misalnya beliau bukan masuk ke perut apa istilahnya apa Ikan istilahnya paus. itu ya ikan paus tidak masuk di situ, tapi itu adalah semacam pengalaman spiritual ditakwilkan seperti itu. Jadi kita nggak bisa menakwilkan semua pengalaman-pengalaman atau kenyataan-kenyataan yang disampaikan dalam Al-Quran secara simbolik dan secara metaforik. Kecuali ada munasabah. Jadi kecuali ada relasi yang memungkinkan kita bisa menakwilkan, maka di situ ada takwil. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya nyata itu memang peristiwa yang terjadi, walaupun tidak ada juga uh, kemungkinan untuk memiliki makna di alam batin. Karena sebagaimana dalam hadis Imam Sadiq, lil Qur'ani zaharun wa batnun. Jadi Quran itu punya zahar, lahir, dan lahir itu valid pada dirinya. Jadi peristiwa-peristiwa itu satu kejadian yang nyata. Namun di alam batin juga punya makna yang lain yang merupakan asal dan yang dari situ merupakan manifestasi dari peristiwa tersebut. Ya, Pak Hamzah. Itu yang di Bagaimana? zaman Nabi Nuh itu makna takwilnya apa, Ustaz? Kalau menurut khususul hikam itu. Menurut Fusul Hikam, saya harus kembali ke teksnya. Saya sekarang eh, nggak ingat fas nuhinya. Jadi kalau membuka fas nuhi, sebentar, eh, yang lain juga mungkin bisa menyiapkan pertanyaan. Sebentar. Baik, mungkin ada yang mau bertanya melalui chat juga dipersilakan. Hmm. Izin Kak, ngomong Kak. Ya, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Adriantara, Waalaikumsalam. ya Sadra semester 3 Ustaz. Ya, ya, silakan, silakan. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ketika seorang pesuluk itu melakukan perjalanan penyingkapan hakikatnya itu,
penyingkapan hakikatnya itu Ustaz, artinya kan penyingkapan itu ada kemudian yang disaksikan. Nah, ketika ada yang disaksikan kan otomatis ada perantara persepsi indrawi. Nah, mungkin kalau pesuluk itu persepsi indrawinya batinia. Karena nggak mungkin kita menyingkap tapi tidak ada yang kita saksikan kan. Otomatis ketika ada penyaksian otomatis ada persepsi indrawi. Tapi yang bermain di situ indrawi batinia yang dijelaskan tadi Ustadz. Nah, pertanyaan saya, apakah pada saat pesuluk itu ketika menyingkap hakikat itu sendiri dan pada saat yang sama hasil persepsi indrawinya itu mengantarkan konsep ke akalnya Ustaz. Dan akalnya itu kemudian mengelola sehingga memberikan pengetahuan terkait hasil dari penyingkapannya itu Ustaz. Pada saat yang sama itu juga. Karena gitu Ustaz, mungkin kurang jelas ya Ustaz. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas. Ya itu Ustaz, mungkin pertanyaan saya terkait pengetahuan pesuluk itu Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Ya, betul. Jadi ini pertanyaan yang penting. Jadi secara epistemologi pengetahuan yang apa namanya yang terjadi dari kasyaf atau yang menjadi husuli dari huduri menjadi husuli sebenarnya merupakan pengetahuan yang tidak memiliki derajat yakin dari pengalaman spiritual itu sendiri. Jadi jika kita menalami dengan indera batin, lalu kita ada transmisi atau ada apa istilahnya itu semacam ekspresi, ya semacam ekspresi dari pengalaman tersebut. Dan untuk mengekspresi pengalaman tersebut kita harus menggunakan kata-kata, menggunakan pernyataan-pernyataan, dan di situ biasanya terjadi distorsi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, masalahnya dalam takwil satu, kedua juga bisa jadi orang mengalami ada fenomena yang disebut ineffability. Jadi ada penalaman-penalaman yang tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Tapi jika orang yang menalami mau mengungkapkannya, di situ terjadi kesalahan. Dia menyampaikannya dalam kata-kata yang tidak sesuai dengan pengalaman. Maka kadang terjadi kesalahan atau distorsi dalam peningkapan atau ekspresi dari pengalaman spiritual. Dan itu yang disebut bias dari ilmu husuli yang berasal dari ilmu huduri. Jadi ilmu husuli itu tidak memiliki nilai keyakinan sebagaimana ilmu huduri itu sendiri. Ya, semoga menjawab. Baik, bagaimana Adriantara? Apakah ada tanggapan atau kita bisa ini? Ya. Baik Ustaz, tapi yang saya pertanyakan itu Ustaz, apakah pada saat yang sama ketika seorang pesuluk itu menyingkap, artinya ada yang disaksikan itu, pada saat yang sama dalam proses perjalanan itu, akal dia juga itu langsung berperan penting dalam menangkap tidak harus bersamaan. Akal itu tidak ada bermain. Tidak harus bersamaan dan nggak bisa bersamaan. Kenapa? Karena akal itu kalau dia berperan dalam waktu yang sama, pengalaman itu terputus. Ya, jadi pengalaman tersebut terjadi di mana? Di alam khayal muttasil. Ya, jadi yang diproses waktu itu oleh khayal muttasil adalah pengalaman yang kalau akal kita mau aktif, mau menjelaskan itu akan terputus pengalaman dan tidak bisa melanjutkan pengalaman itu. Makanya pengalaman itu dilanjutkan dan setelah pengalaman selesai baru terjadi interpretasi atau terjadi ekspresi dari pengalaman tersebut. Baik itu setelah bangun dari mimpi atau dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga. Juga jika pengalaman selesai, seorang mulai mengekspresikan pengalaman itu. Ya, apakah jelas? Oh jelas Ustaz, tapi sedikit lagi Ustaz, ini apa namanya? Otomatis ketika akal tidak mampu karena keterbatasan ini Ustaz,
Berarti yang Bukan akal disaksikan keterbatasan, maaf. Bukan kata karena keterbatasan akal. Jadi tidak bersamaan bekerja akal dan imajinasi. Jadi imajinasi itu kalau aktif, akal tidak aktif. Kalau akal aktif, imajinasi tidak aktif. oh, Ya, ya ya paham. Nanti pelajari lagi Ustaz. ya. Jadi apa namanya? Orang menunggu pengalaman dulu, lalu dia melakukan interpretasi apa yang dia alami. Dan interpretasi itu bisa benar kalau orang itu memang punya pengalaman, punya ilmu, seperti misalnya Ibnu Arabi, seperti misalnya Rasulullah, seperti aulia-aulia tertentu, mereka mengalami lalu mengekspresikan apa yang dialami secara jelas yang disampaikan kepada kita untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dimanfaatkan. Sedangkan kalau orang tidak punya pengalaman yang baik, tidak punya ilmu juga yang mumpuni, dia akan salah untuk menginterpretasikan atau untuk mengekspresikan pengalamannya. Ya, Baik. Sepertinya menarik kali ini ya, Ustaz. Hah? Adrian. Baik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi, rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya Ada. hormati? Baik, silakan Bisa. Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menangkap begini dari penjelasan Pak Ustadz, nanti mohon diluruskan. Jadi kasat ini, khususnya kasat turi, itu terjadi pada dimensi panca indera batin manusia. Seperti yang mungkin yang disebut dengan hisul mustarok, hisul ada nafsul hafizah atau dan sebagainya, itu yang 5. Kemudian kalau kasab yang maknawi itu terjadi kepada kolbu. Tadi disebutkan juga ternyata ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya ada kolbu yang tertutup pendengarannya, ada yang juga tertutup penglihatannya. Apakah kolbu juga yang mengalami secara maknawi ini juga seperti jiwa, seperti itu Pak Ustadz? Mohon lebih detail lagi. Terima kasih Baik. sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi, yang kita bahas dalam epistemologi atau dalam ilmu nafs, jadi berhubungan dengan indera batin. Ya, kita tahu bahwa indera batin mulai dari kalau dalam Ibnu Sina misalnya, mulai dari his mustarak, khayal, hafizah, terus juga musawwirah, dan uh, apa namanya, akal yang merupakan apa namanya, yang uh, potensi yang bikin atau yang melakukan uh, komputasi atau istilahnya berpikir, jadi tafakur dalam kira misalnya. Uh, tapi indera kalbu atau indera batin tidak disebutkan dalam filsafat. Namun dalam tasawuf di, mm, disebutkan dan dibahas seperti di sini misalnya. Jadi oleh karena itu saya bilang tadi bahwa dalam pengantar ini adalah epistemologi tasawuf yang agak sedikit berbeda dengan epistemologi filsafat. Walaupun ada kesamaan secara keseluruhan, tetapi dalam detail-detailnya ada perbedaan. Misalnya dalam epistemologi filsafat tidak ada kalbu, tapi dalam epistemologi tasawuf ada kalbu. Jadi kalau dalam epistemologi filsafat puncaknya adalah akal. Kalau dalam epistemologi tasawuf ada kalbu karena di sini manusia terbuka untuk ilmu yang sifatnya dari alam gaib, dan wadahnya bukan akal, wadahnya adalah kalb. Dan kalb itu juga punya indera bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencium, bisa
meraba, dan itu semuanya adalah inderanya kalbu. Beda dengan inderanya jiwa yang sifatnya alat umum, secara semua manusia punya, dan dalam semua manusia itu aktif. Jadi dalam semua manusia itu aktif. Namun kalau apa namanya yang sifatnya indera kalbu itu tidak selalu aktif, kecuali diaktifkan, kecuali digunakan sebagaimana disampaikan tadi Kaisari tadi, melalui ilmu praktis atau amali. Akal amali itu akan menaktifkan kalbu dan juga potensi-potensinya. Jadi kalbu itu punya potensi, dan potensinya akan aktif jika diamalkan. Ya, semoga menjawab Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwasanya ada kasab maknawi, ada kasab turi. Di kasab turi ini kita melihat forma-forma mulai dari bentuk, dalam bentuk yang ingin saya pastikan itu Pak Ustadz, saya tarik kesimpulan ada fenomena empirik secara batinia. Apa seperti itu Pak Ustadz? Ada cahaya, Ya, ada sesuatu yang didengar, ya seperti ketika kita bermimpi melihat kemudian mendengar sesuatu. Ada dalam salah satu tradisi Hindu itu ada teknik yoga namanya Sanmukti Mudra kalau tidak salah itu Pak Ustadz ya. Di sana diajarkan teknik menutup 5 panca indera, kedua mata kita ditutup, kemudian telinga kita ditutup, maka ketika telinga kita ditutup, mendengarkan dengung suara, dan ketika mata kita ditutup, maka ada fenomena cahaya yang kita saksikan itu fenomena cahaya dalam batin kita, seperti itu Pak Ustadz. Apakah seperti itu juga bisa dikatakan kasab atau bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena kalau menurut ceritanya itu juga mendapat orang-orang yang mengalami itu dia mendapatkan pencerahan secara batin, dan juga bisa menuju kepada lebih baik hidupnya secara spiritual. Seperti itu kira-kira Pak Ustadz. Terima kasih, mohon bimbingannya. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi ya, potensi batin atau indera batin sama dengan indera lahir. Jadi oleh karena itu disebut juga penalaman indrawi batin, hissi batini. Sebagaimana yang di luar disebut indera lahir, hissi zahiri. Namun untuk menyebutkan itu sebagai empiris yang agak sedikit problematik. Kita nggak bisa mengatakan empiris. Kita bisa mengatakan apa namanya, sensible. Jadi dari sense, tapi internal senses. Jadi sense-nya yang sifatnya batin, bukan empiris. Karena dalam empirical di situ ada sedikit masalah kuantitas, masalah ukuran yang sifatnya kuantitatif yang tidak berlaku untuk penalaman batin. Tetapi kalau indera, betul, indera batin sama persis dengan indera lahir. Yang terbuka jika indera lahir itu kalau dalam praktik-praktik juga ya ditutupi. Kalau dalam praktik-praktik suluk, jadi melakukan uzlah, melakukan puasa, melakukan ibadah, itu semuanya akan menonaktifkan aktivitas-aktivitas lahiriah. Jadi secara otomatis jika seorang fokus kepada alam batin, secara otomatis tidak akan fokus kepada alam lahir. Jadi ini poin yang sangat penting, bahwa manusia itu bukan multitasking. Jadi nggak bisa menaktifkan beberapa potensi sekaligus. Jadi dia bisa fokus hanya pada salah satu di antara potensi-potensinya.
Maka jika kita fokus ke alam lahir, alam batin tidak aktif. Jika kita fokus ke alam batin, alam lahir harus dinonaktifkan. Dan itu yang dilakukan oleh praktisi-praktisi yoga atau praktisi-praktisi yang lain sama. Jadi di mana ada latihan, ada riyadhah, pasti ada penalaman. Nah, di sini membahas penalaman itu yang penting. Yang saya bilang tadi bahwa ada pembahasan yang penting berhubungan dengan nilai-nilai kasyaf atau nilai-nilai penalaman spiritual. Di situ kita harus hati-hati. Jadi karena sumbernya macam-macam, maka juga dampaknya akan berbeda. Jadi secara singkat saya akan menyampaikan bahwa sumber dari penalaman-penalaman batin bisa jadi dari imajinasi manusia itu sendiri. Jadi dari khayal muttasilnya. Bisa jadi dari jin yang disebut syaitan. Bisa jadi dari malaikat. Bisa jadi dari Tuhan. Jadi ada 4 sumber penalaman batin. Dan semuanya bisa mirip-mirip. Jadi manusia bisa mendapatkan pencerahan dari syaitan, bisa dari imajinasinya sendiri, dari malaikat, dan dari Tuhan. Terus bagaimana kita membedakan antara penalaman-penalaman tersebut? Bukan hanya dari pencerahan yang kita dapat, tapi dari konsekuensinya, dari jangka panjangnya. Jadi bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam jangka panjang, bukan dalam penalaman apa namanya, sejenak atau dalam waktu yang tertentu. Misalnya orang bisa mengalami ekstasi, bisa mengalami kebahagiaan yang luar biasa, tapi sementara, namun nanti menyebabkan misalnya dia mengalami kecemasan, stres, atau mengalami kesedihan yang dari pengalaman tersebut yang sama yang menyebabkan dia dapat pencerahan, tapi karena dari sumber dari syaitan atau dari khayal yang muttasil, dampaknya secara jangka panjang akan negatif. Nah, jika pengalaman itu punya dampak positif dalam jangka panjang dan menyebabkan orang itu mempunyai istiqamah dalam menjalani ibadah, dalam mensucikan dirinya, itu menunjukkan bahwa kasyaf itu berasal dari malaikat atau dari Tuhan. Ya, sekian, semoga menjawab. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, saya kira luar biasa ya pertemuan malam ini, dan sangat luas sekali yang setelah kita mendengarkan kajian dan juga setelah sesi tanya jawab. Mengingat sudah lewat juga waktu itu. Tapi bagaimana Ustaz? Jika masih ada pertanyaan lagi, apakah Ustaz masih menyanggupi atau bagaimana? Ya, tidak apa-apa kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh Bagaimana, satu lagi. Oke, boleh, silakan. Yang itu, Ya? yang fususul ikam Ustaz, sudah ketemu belum Ustaz? Silakan, Fasnuhilnya sudah ketemu. Terus ini lagi mencari sebentar banjirnya. Khusus cari kayaknya Ustadz ya. Iya, banjirnya. Ustaz, kalau saya ikut tanya boleh nggak Ustaz? Boleh sekali. Terima kasih banyak Ustaz. Ini saya kira karena tadi kan Ustaz sudah menyampaikan juga ya, karena yang paling penting juga pada akhirnya adalah tentang nilai-nilai kasyaf tadi dan juga sumber-sumbernya ya, meskipun akhirnya Ustaz di akhir juga sempat menyinggung sedikit. Tadi kan Ustaz juga menyampaikan perbedaannya ya. Kita bisa lihat dari efek jangka panjangnya gitu setelah pengalaman-pengalaman tersebut. Apakah memberikan dampak yang positif dalam arti tetap istiqomah sebagaimana tadi Ustaz sebutkan gitu ya Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, misalnya Ustaz, seseorang mengalami suatu pengalaman yang ya kita sebut sebagai pengalaman spiritual tadi misalnya Ustaz, di sekitar beberapa tahun yang lalu misalnya Ustaz, atau cukup lama gitu Ustaz. Kemudian kita mau menilai apakah ini berdampak positif negatifnya itu apakah kurun waktu jangka panjangnya itu ada waktu tertentu atau bagaimana Ustaz? Misalnya dalam
sejak pertama dia mengalami kejadian tersebut, Ustaz. Misalnya dia keadaan imannya masih naik turun, Ustaz. Kemudian dalam prosesnya masih panjang gitu baru dia merasakan bahwa itu adalah atau dia baru mencapai makom atau maksudnya bukan makom, mencapai pemahaman bahwa eh, dia adalah makhluk yang terbatas atau segala macam yang kemudian menyadarkan dia tentang Tuhan gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kita dampak yang tadi itu Ustaz dilihat ya, Ustaz. Apakah kurun waktu itu mempengaruhi gitu bahwa pengalaman tersebut bersumber dari jin ataukah memang dari malaikat gitu, Ustaz? Apakah Ya, pertanyaannya tangkap Ustaz atau terlalu panjang, Ustaz? enggak jelas. Ya, Ya, jadi terima kasih banyak, Ustaz. sama-sama. Eh, jadi eh, jadi apa namanya, jangka panjangnya tidak harus pendek, jadi bisa jadi juga panjang karena syaitan itu cerdas sekali. Jadi dia bisa menjebakkan manusia dari sisi dan dia tidak tahu dan dia tidak sadar. Jadi dia bisa sampai memberikan masukan, mengarahkan manusia untuk beribadah dan ibadahnya panjang sekali, bermalam-malam sampai melakukan suluk yang luar biasa. Tetapi di akhirnya dia terjebak dan karena apa namanya, syaitan itu memang sangat apa ya, sabar, jadi punya kesabaran yang luar biasa dan dia tidak buru-buru untuk menggoda manusia ini. Jadi walaupun di diantarkan untuk beribadah keras dan rajin berpuasa dan seterusnya sampai dampak itu dari suluk itu yang tidak berdasarkan ilmu dan tidak berdasarkan mengikuti arahan-arahan uh, dari sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya, maka akhirnya dia jatuh dalam apa namanya, jebakan syaitan, walaupun itu bisa mengambil waktu yang sifatnya lama. Ya, jadi eh, kalau kita ingin menilai atau mengetahui bahwa pengalaman itu berasal dari malaikat atau dari Allah SWT yang menyuruh kita untuk yang pertama menghamba. Jadi kita selalu posisi kita adalah hamba yang tidak mencari apa-apa kecuali Allah SWT. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Ilmu itu berasal dari syariat, dari Quran dan Sunnah, dan istiqamah. Jadi ini adalah kriteria-kriterianya yang menjamin bahwa pengalaman itu berasal dari sumber yang baik dan dampaknya positif. Ya, jadi kalau tidak, ya bisa jadi jangka panjang yang di mana manusia mengalami degradasi atau mengalami dampak negatif, itu juga menunjukkan itu berasal dari syaitan juga. Ya, apakah sudah menjawab, Latifah? Dipahami, Ustaz. Ya, Terima kasih baik. banyak. Sama-sama. Bagaimana rekan-rekan Bapak Ibu sekalian? Apakah masih ada Pak Ustadz, satu lagi Ya, silakan, silakan. melanjutkan yang tadi teknik yoga ya Pak Ustadz. Mhm, Di sana para praktisi kemudian sampai pada suatu apa kesimpulan atau menjadi doktrin dalam para pengamal yoga itu, mhm, cahaya yang dilihat itu ada yang berwarna-warni dan ada yang apa kuning keterangan lah katakanlah. Nah, mhm, mereka memberikan nama kepada yang warna-warni itu adalah cahaya-cahaya yang terpancar dari unsur mizat kita, unsur keapian kita. Di situ ada semuanya terlihat dan yang kuning. Nah, intinya ada satu cahaya yang dia sebutkan sebagai cahaya imanin atau kalau kita pakai bahasa Islam ya nur ilahi. Itulah mhm, nur ilahi yang mengimanin dalam jiwa kita. mhm. Bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Iya, jadi memang nggak bertentangan. Jadi memang
manusia ini seluruh dirinya, seluruh keadaannya dan semua yang dia punya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada manusia yang merupakan evil atau asalnya evil. Jadi semua asal dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan cahaya ilahi berada dalam diri kita. Jadi kalau bukan cahaya itu kita akan apa ya? Jadi akan tidak betah dalam tubuh ini dan tidak bisa menjalani kehidupan ini kalau bukan cahaya itu yang memberikan mengarahkan dan memberikan pencerahan kepada kita yang dialami oleh praktisi-praktisi juga hanya menungkapkan atau ya meningkatkan cahaya tersebut dilihat dengan apa ya gambaran-gambaran yang bisa disebutkan sebagai hasil dari pengalaman tertentu. Namun juga di situ ada penaruh dari imajinasi. Eh, jadi bisa jadi seorang latar belakang seorang itu mempengaruhi pengalamannya. Walaupun dia mengalami satu hal yang sama, tapi bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Misalnya pengalaman yang dilihat oleh seorang sufi yang suluknya berdasarkan syariat, ibadah dan sebagainya, beda dengan pengalaman yang dialami oleh seorang praktisi yoga atau seorang yang di agama lain misalnya. Walaupun mereka lagi mengalami pengalaman yang sama, tapi karena wadahnya berbeda-beda, imajinasinya berbeda-beda, maka akan muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mengatakan cahaya yang dilihat oleh seorang praktisi juga akan dilihat oleh seorang yang melakukan suluk syar'i misalnya. Walaupun pencerahan dua-duanya dapat pencerahan, tetapi pengalamannya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu dalam kasyaf suri eh, tidak hanya manifestasi yang menentukan bentuknya, juga wadahnya menentukan, latar belakang juga menentukan. Jadi karena wadah kita berbeda-beda, maka bentuk dari pengalaman itu akan berbeda-beda dan hampir tidak ada pengalaman yang sama untuk dua orang yang mengalami manifestasi yang sama, pasti pengalamannya berbeda-beda karena wadahnya berbeda-beda. Terima Baik, kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Sama-sama. baik, menarik sekali saya kira. Mungkin saya beri satu kesempatan lagi kalau masih ada satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri mungkin. Sedikit Ustaz, terakhir Ustaz. Ya, silakan. Yang langsung ke inti pertanyaannya Ustaz. Yang disaksikan pesuluk itu apakah syai'un, wujud atau maujud Ustaz? Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau kita sebutkan maujud artinya konsep, ya. Kalau wujud Ustaz. hakikat dari eksistensi itu tersebut. Maka dalam pengantar dari Kaisari, dia mengatakan kasyaf itu adalah penalaman dari hakikat wujud, bukan dari maujud. Karena kalau sudah maujud, sudah di ranah akal, sudah di ranah konsep. Dan itu bukan penalaman, yaitu interpretasi atau ekspresi dari penalaman. Ya, maka jelas? Bagaimana Adriantara? Eh, Boleh Kalau yang kalau masih Kalau syai'un itu a'am minal wujudi wal mawjud. Syai' itu mencakup semuanya. Jadi kalau kita mengatakan syai' berlaku untuk wujud, berlaku untuk mawjud juga. berarti syai'un itu cakupannya lebih luas ya Ustaz. Ya, betul. Syai'iyah itu a'ammu minal wujud wal adam. Hatta mencakup adam juga. Oh, Apa juga ya, ya. bisa disebut dengan zatun ilahiyun Pak Ustadz, yang Gimana, imannya gimana? apakah juga bisa kita sebut dengan zat ilahi yang mengimanin
dalam diri manusia, mohon diluruskan. Oh, zat kita nggak bisa mengatakan dia imanan, tapi tajallinya yang imanan. Kalau zat itu di luar jangkauan. Jadi yang imanan adalah manifestasi dari zat itu. Maka dia jadi dalam pembahasan tasawuf yang berhubungan dengan insan kamil, di situ ada penjelasan bahwa perantara antara hak dan khalq adalah insan kamil. Dan insan kamil adalah manifestasi dari zat itu. Jadi zat itu tidak turun secara esensi, secara dirinya sendiri, tapi turun melalui Haji, makhluk pertama, yaitu insan kamil. Jadi yang imanan itu adalah insan kamil. terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi untuk Adriantara bagaimana? Masih ada tanggapan? Baik, udah Kak. Sudah, Udah. Triantara? Ya Ustaz, udah Ustaz. Baik. Bagaimana, Ustaz? Apakah mungkin mau ada closing statement untuk kita semua pencerahan, Ustaz? Baik. Ini saya lagi mencari Oh ya, baik, Ustaz. apa namanya, banjirnya Pak Hamzah. Oh ya, silakan, Ustaz. Banjirnya Pak Hamzah belum ketemu. Belum Pak ketemu. Hamzah, ya. Jadi saya harus membaca secara teliti. Pak Hamzah nggak bisa fokus di sini dan di sini dan di kitabnya Kaisar dan di situ. Tapi insya Allah saya janjikan akan membaca ulang pas Nuhi dan insya Allah saya sampaikan tentang banjirnya Nabi Nuh dan hubungannya dengan ilmu. Ya, Her, saya terima kasih. Saya Sama-sama, adanya Pak Hamzah. terjemahan aja. Baik, Terjemahan ya. itu enggak, Ustaz, enggak, apa namanya, mungkin enggak pas ya. Ya, sebenarnya sudah ada, sudah mulai muncul itunya, tapi harus baca secara teliti. Misalnya dalam halaman, kalau dalam Syarah Al-Jami di halaman 137. 137, di situ ada mulai membahas tentang masalah tersebut. Tapi saya harus baca secara teliti untuk menjawab pertanyaan Pak Hamzah. Baik. Baik. Insya Ya, Allah. mungkin, ya, Baik. silakan, Atifah, silakan. Silakan, Ustaz. Baik, jadi sebagai closing statement, jadi ini mungkin pesan bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang hadir bahwa semua ilmu yang kita dapat akan bermanfaat jika masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Jika kita tinggalkan di wilayah konsep dalam wilayah hanya ilmu pengetahuan yang tidak menjadi ma'rifat, tidak menjadi praktis, itu tidak akan bermanfaat, bahkan menambah hijab. Maka ini apa namanya berlaku untuk semua pelajaran yang kita dapat dan juga ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita harus diaktualkan, harus diinternalisasikan. Jadi harus ada semua ilmu yang kita yakini itu benar dan itu memang adalah karunia dari Allah SWT, kita usahakan untuk menjadi bagian dari diri kita agar ilmu itu menambah pencerahan. Jadi pencerahan itu bukan hanya sekedar mendengar dan mengetahui dan memahami, tetapi jika dirasakan, sebagaimana kasyaf ini berhubungan dengan pengalaman. Jadi semua pengetahuan yang tidak dialami nggak ada manfaatnya. Maka kita harus punya wira, harus punya apa ya? Jadi memang mendengarkan tentang ulama, tentang ini itu tidak merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi yang penting adalah menjadi seperti ulama-ulama yang kita dengar tentang mereka dan
meniru mereka, bukan mengetahui tentang mereka. Jadi itu biasa untuk umum awam juga bisa seperti itu. Tapi untuk orang yang memang merasa dirinya sebagai manusia yang punya hak juga untuk mencapai kesempurnaan, jika mendengarkan tentang ulama-ulama ini, dia harus punya gairah untuk mencapai hal itu juga. Ya, mungkin ini pesan bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Silakan Alhamdulillah. Latifah untuk Iya, Tad. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Tabasi atas setiap pencerahan yang telah diberikan, pemaparannya mengenai mukasyafah, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meramaikan malam ini dengan diskusi-diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menambah wawasan terhadap kita, pengetahuan kita. Saya cukup senang sekali dan juga bersyukur. Semoga sebagaimana yang tadi saya sampaikan, semoga pengetahuan-pengetahuan itu bisa kita internalisasikan dan aktualisasikan dalam kehidupan kita sehingga teraktual ya. Begitu saya kira. Saya Atifah Zahra izin pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ustadz Abasi dan juga teman-teman sekalian. Dan Ya, juga terima memohon kasih juga maaf atas segala Zahra, kekurangan. Latifah. Ya, Ya, terima Ustadz. kasih juga Latifah dan juga teman-teman yang hadir. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita tutup, nanti saya izin kita foto bersama ya, untuk di open cam juga teman-teman. Baik, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita foto bersama dulu teman-teman, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, apakah operator sudah siap? Kak Ali? Baik, satu. Baik. Silakan, baik. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi mungkin. Satu, dua, tiga. Bagaimana, Kak Ali, operator, apakah sudah? Baik, insya Allah sudah ya. Baik. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz Tabasi telah membersamai kami. Juga kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat malam dan semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tabasi. Sama, Pak. Terima kasih Pak Zahra.